Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Sahabat Fatayat dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini marilah bersama-sama dengan saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Shalawat beserta salam senantiasa marilah kita hadiahkan kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan yang kelak kita nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah kultum dengan judul Hikmah di balik ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian dan cobaan dari Allah adalah salah satu ketetapan dan hukum Allah yang telah ditulis di Lauhil Mahfuz sebelum manusia itu dilahirkan ke muka bumi ini. Hal ini bisa berlaku kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun manusia itu berada atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dan cobaan di dunia ini tidaklah hanya berupa kesedihan, kesempitan, kemiskinan, namun kesenangan, kebahagiaan, kekayaan, bahkan jabatan pun adalah suatu ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah jika kita tak mampu untuk memanfaatkannya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Allah menurunkan dan memberikan ujian dan cobaan kepada kita? Kenapa Allah tidak membiarkan hidup kita tenang, hidup kita bahagia? Kenapa Allah membuat kehidupan kita seperti roda yang berputar, yang terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah, yang terkadang kita bahagia, terkadang kita bersedih? Ada beberapa hikmah yang dapat kita rasakan atau kita petik ketika kita diberikan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, karena Allah ingin melihat dan mengetahui di antara hamba-hambanya mana yang berada di atas kesabaran, dan siapa di antara hamba-hambanya yang ada dalam keputusasaan. Seorang mukmin takkan teruji keimanannya jika tidak diberikan ujian dan cobaan. Sama halnya dengan kehidupan ini, ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah karena Allah ingin mengetahui di antara hamba-hambanya mana yang mampu untuk bersabar. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, hikmah kenapa Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita adalah untuk membersihkan hati manusia dari sifat-sifat buruk dan sifat-sifat kesombongan yang ada. Karena ketika kita diberikan ujian dan cobaan, segala sifat kesombongan dan ujub yang ada di hati kita manusia akan runtuh dan berubah menjadi ketundukan, sehingga kelak akan meningkatkan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seyogyanya apapun yang kita miliki di dunia ini adalah titipan Allah, dan tiada yang kekal dan abadi di dunia ini melainkan Allah. Apa yang Allah titipkan pasti akan diambil olehnya dan akan kembali kepadanya. Sebagaimana dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Yang ketiga, hikmah ketika Allah memberikan ujian dan cobaan adalah
menunjukkan bahwa betapa kuatnya Allah dan lemahnya kita manusia. Allah mampu berkehendak apapun yang Allah inginkan. Kun fayakun. Dan sebaliknya, tidak ada daya upaya kita manusia. La haula wala quwata illa billah. Yang keempat adalah untuk penyemangat kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah sebagai jalan hidayah sehingga orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa hikmah di balik ujian dan cobaan yang diberikan Allah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ketika kita dihadapkan dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan, maka yakinlah bahwasannya kita adalah hamba pilihan dari hamba-hamba Allah yang lain yang akan dimampukan dan dikuatkan dalam menjalani ujian dan cobaan tersebut. Sesuai dengan janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya bahwa Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekali lagi, ketika kita diberikan ujian dan cobaan oleh Allah, maka yakin, sabar, dan tawakal kita akan lulus dan mampu menghadapi ujian tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.